Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Tinjauan Pelaksanaan Entrepreneurial Marketing di Klinik Kecantikan, suatu studi kasus di Klinik Kecantikan X. Seperti kita ketahui, industri kecantikan di Indonesia semakin tahun semakin berkembang. Kalau menurut laporan Remunerator, potensi yang dilakukan pasar ini sudah tembus sekitar 120 triliun pada tahun 2002. Karena bisa dilihat orang kan semakin memerlukan kecantikan akan menjadi nomor satu dalam kehidupan mereka. Semakin banyaknya klinik kecantikan merupakan suatu persaingan. Dan dalam persaingan itu sendiri, daya saing dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah lokasi, harga, kualitas, promosi, serta pemasaran. Dan salah satu untuk meningkatkan daya saing usaha adalah dengan meningkatkan entrepreneurial marketing. Jadi tidak hanya marketing, tapi kita harus dilihat dari segi entrepreneurialnya. Sehingga perlu dilakukan analisis tinjauan implementasi entrepreneurial marketing yang dilakukan oleh Klinik Kecantikan X agar dapat diketahui kendala yang dialaminya. Serta dari analisis tersebut dievaluasi dapat diberikan solusi terhadap hambatan yang ada. Tinjauan pustaka berkaitan dengan penelitian ini menggunakan dari konteks kewirausahaan dan juga melihat bagaimana teori pemasaran sesuai dengan praktek kewirausahaan. Dan juga menurut Norris, mengembangkan 7 dimensi mendasar dari entrepreneurial marketing, fokus pada peluang, proaktif, mengalami resiko yang diperhitungkan, intensitas pelanggan, penguatan sumber daya, penciptaan nilai, dan inovasi. Berikutnya, metode penelitian kami ini menggunakan metode deskriptif, yaitu tulisan yang menceritakan tentang penyelesaian permasalahan yang ada melalui data yang dikumpulkan, serta pengumpulan data tersebut menggunakan wawancara, observasi, dan studi prasarana. Sumber datanya ada primer dan sekunder. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan, hasil pembahasannya adalah seperti berikut. Dari beberapa dimensi atau dimensi dalam entrepreneurial marketing akan kita jabarkan satu persatu. Dimensi yang pertama yaitu focus to opportunity, di mana pemilik melihat sebuah peluang yang bagus berkaitan dengan tempat usahanya. Dia bisa melihat bahwa usaha ini tuh sangat berpeluang, banyak potensi yang bisa diraih berkaitan dengan usaha tersebut. Karena kita ketahui tadi di awal, potensi klinik kecantikan itu sangat tinggi karena orang-orang sudah sadar berkaitan dengan penampilannya, tidak hanya wanita, tapi pria pun juga datang ke klinik kecantikan. Klinik kecantikan juga sebuah yang potensi yang peluangnya besar, makanya banyak tumbuh usaha seperti ini. Dimensi yang kedua yaitu dimensi proactiveness, di mana pemilik kecantikan selalu mencari cara untuk meningkatkan perkembangan kliniknya dengan cara mencari informasi mengenai alat kecantikan teknologi terbaru maupun cara perawatan terapi kecantikan terbarunya. Jadi owner itu selalu proaktif, dia tidak diam di tempat, tapi dia selalu mencari tahu apa sih nih yang lagi tren alat yang terbaru berkaitan dengan kecantikan dan juga terapi apa nih yang terbaru di bidang kecantikan. Kalau dulu mungkin ada yang tarik pakai sulam dan sebagainya, tapi mungkin sekarang ada yang terbarunya. Dimensi yang ketiga ada customer intensity. Ini berkaitan dengan bahwa pemilik itu secara berkala menggali feedback dari konsumen yang datang dan mengukur berkaitan mengenai kepuasan mereka terhadap pelayanan. Jadi mereka si owner selalu menanyakan kepada customer yang datang gimana sih pelayanannya dan lain sebagainya, apa mereka puas atau tidak puas atau ada yang perlu ditambah tidak berkaitan dengan pelayanan yang diberikan. Dimensi yang keempat ada risk taking, di mana pemilik klinikan ini lebih di dimensi ini si pemilik itu lebih berhati-hati khususnya dalam hal kepemilikan klinik karena berkaitan dengan investasi yang jumlahnya besar, jadi owner itu lebih berhati-hati dalam hal kepemilikan klinik. Walaupun ada partnernya pun juga diharapkan partner yang aktif
ya, partner yang aktif dalam mengembangkan kliniknya. Berikutnya dimensi kelima ada resources leveraging, di mana pemilik masih menggunakan sumber dayanya sendiri berkaitan dengan keuangan maupun operasional lainnya. Jadi tidak mengajukan kredit, teman lebih menggunakan biaya sendiri, dana sendiri, dan juga dana dari partner yang aktif tersebut. Jadi tidak, partner itu tidak hanya simpan dana untuk investasi, tapi partner itu juga memang bekerja untuk operasional klinik. Yang berikutnya ada dimensi keenam, yaitu value creation, di mana klinik ini memberikan nilai lebih dengan pelayanan yang excellent, seperti pelayanan yang mendetail, menyeluruh, dan selalu memastikan konsumen yang datang dirawat dengan sepenuh hati. Dan yang ketujuh, ada innovation, di mana selalu menggunakan alat-alat perawatan yang teknologi terbaru, menggunakan teknologi terkini yang meningkatkan perawatan konsumen. Tidak hanya alat-alat, tapi juga berkaitan dengan obat dan terapi lain. Jadi selalu mencari inovasi-inovasi seperti yang tadi, proactiveness, karena selalu aktif untuk mencari informasi sehingga bisa tercetus inovasi-inovasi terbaru berkaitan dengan kliniknya. Berikutnya, sehubungan dengan implementasi internal marketing yang telah dilakukan oleh pemilik Kecantikan X, dalam dimensi-dimensi tersebut ada beberapa kendala, sehingga perlunya juga solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Yang terjadi yaitu di solusi yang perlu dilakukan adalah berkaitan dengan customer intensity. Karena seperti diketahui, walaupun ada feedback, tapi itu tidak berbentuk yang jelas timingnya, sehingga diperlukan kita mencari tahu ke konsumen itu secara berkelanjutan, sehingga atau berbentuk kuesioner, sehingga customer yang datang itu bisa lebih valid dan terukur, sehingga kita bisa lebih tahu strategi apa sih yang bisa kita lakukan untuk kedepannya. Yang kedua mengenai risk taking, yaitu pemilik harus memberikan kepada staf tentang pelatihan menangani konsumen ataupun adanya SOP alur proses bisnis klinik, sehingga pemilik bisa fokus kepada manajerial klinik. Kalau di sini kita lihat ownernya itu memang bagus untuk ini mengontrol semuanya, tapi harus ada beberapa bagian yang bisa kita delegasikan ke karyawan. Karena pekerjaan owner juga cukup berat, selain operasional sales run, tapi tetap turun ke bagian teknis sebagai admin online. Yang ketiga, ada hambatan atau kendala di resources leveraging berkaitan dengan memperluas networking. Solusinya harus memperluas networking dan kita bekerja sama dengan perusahaan lain sehingga kita bisa saling tukar benefit nih untuk menarik, sehingga perusahaan akan menggunakan jasa perawatan kecantikan di klinik X. Bisa disimpulkan dari penelitian kami ini berkaitan dengan 7 dimensi internal marketing yang dilakukan oleh klinik kecantikan X, terdapat beberapa kendala di customer intensity, risk taking, dan resource leveraging. Dan beberapa solusi yang dapat kami berikan berkaitan dengan kendala tersebut adalah dengan dibuatnya kuesioner kepuasan pada konsumen sehingga bisa berkelanjutan dan valid dan terukur. Yang kedua, keberanian untuk mendelegasikan pekerjaan kepada staf. Dan yang ketiga, membuat iklan di media sosial dan memperluas networking marketing dengan bekerjasama dengan perusahaan lain serta memberikan benefit yang saling menguntungkan. Demikian presentasi kami berkaitan dengan tinjauan pelaksanaan entrepreneurial marketing di klinik kecantikan X. Mudah-mudahan dapat menangkap atau menambah penelitian di bidang entrepreneurial marketing khususnya di klinik kecantikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.